Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa khaliluh wa khiratuhu min khalqi wa aminuhu ala wahyih arsalahu rabbuhu rahmatan lil alamin wa hujjatan ala nasi ajma'in wa manaran lisalikin. Amma ba'd, qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmatnya dan nikmatnya kepada kita sehingga kita bisa hadir dalam majelis-majelis ilmu. Dan insya Allah dalam majelis-majelis ilmu yang kita adakan di dunia ini adalah majelis-majelis yang dinaungi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah tabarak wa taala mengutus semua malaikat rahmat untuk mencari majelis-majelis ilmu, majelis-majelis zikir yang mengingatkan kita kepada Allah, yang mengingatkan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan ilmu-ilmu yang lain. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah sampai ke sirah, sejarah kehidupan dari Utsman bin Affan atau disebut Dzunnurain, yang mempunyai dua cahaya karena beliaulah yang menikahi dua putri dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di zaman beliaulah juga kita sudah membahas di pertemuan sebelumnya bahwa jam'ul Quran, penulisan Al-Quran dijamak menjadi satu kitab, menjadi satu buku di zaman beliau. Sedikit kisah menarik sebelum pembukaan kepada materi ini. Jadi ada beberapa peristiwa yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Kemudian ada peristiwa yang terjadi pada tahun ke-30 Hijriah atau sekitar 5 tahun sebelum syahidnya Utsman bin Affan, sebelum dibunuhnya Utsman bin Affan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, orang-orang yang gampang, orang-orang yang mudah termakan sebuah gosip. Karena itu sampai sekarang, mulai saat itu sampai sekarang, qisas kepada Sayyidina Utsman belum ditegakkan. Peristiwa yang terjadi pada 30 Hijriah, pada tahun ini juga Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala melepaskan Al-Walid bin Utbah dari jabatan gubernur di daerah Kufah. Kufah di daerah Irak sekarang. Dan menggantinya dengan Sa'ad bin As. Sebab, kenapa diganti? Sebabnya adalah pada suatu pagi Al-Walid bin Utbah melaksanakan sholat subuh sebanyak 4 rakaat. Kaget. Sholat subuh sebanyak 4 rakaat. Setelah selesai ia menoleh dan berkata, apa masih mau ditambah? Seseorang berkata, sampai sekarang kami masih mengikutimu sholat subuh 4 rakaat. Kemudian sekelompok orang yang menentangnya hingga terjadi pertengkaran di antara mereka. Kasus ini dilaporkan kepada Sayyidina Utsman bin Affan. Sebagian mereka memberi persaksian kepada Utsman bin Affan bahwa Al-Walid meminum khamar. Ya, kalau orang minum khamar susah ya. Baca surat Al-Kafirun nggak kelar-kelar tuh, diulang terus. Kan ayatnya hampir mirip ya kan? Ya, apalagi rakaat. Kemudian meminum khamar dan yang lainnya menyaksikan sendiri bahwa Al-Walid muntah. Muntahnya otomatis orang habis muntah khamar, habis minum khamar, muntahnya khamar. Nggak mungkin habis minum khamar muntahnya makanan.
Orang yang habis makan kemudian muntah, mungkin dia punya sakit mual atau seperti apa, ya muntahnya jelas makanan. Jadi apa yang kita makan ketika muntah itu yang akan keluar. Itu secara logisnya seperti itu. Kemudian Utsman memerintahkan untuk membawanya dan mendera. Mendera dalam arti dicambuk. Jadi hukuman dalam syariat Islam bagi pelaku orang-orang yang minum khamr itu didera. Didera itu bahasanya dicambuk. Dikatakan juga bahwa Ali bin Abi Thalib membuka pakaiannya siapa namanya tadi? Al-Walid. Dan Sa'ad bin As mendera di hadapan Utsman bin Affan radhiyallahu taala an. Lantas memecatnya dan menggantikan dengan Sa'id bin As. Bayangkan, di zaman para sahabat radhiyallahu taala an itu sudah mulai terjadinya maksiat, minum khamr. Bagaimana di zaman kita sekarang? Yang luar biasa khamrnya. Oh enggak, kalau khamr sekarang ketahuan. Ya kan? Bau mulutnya. Kita minum pil aja sekarang deh. Waliyadzubillah. Enggak ketahuan, baunya kagak ada, tapi ngefly-nya efeknya sama. Ya, memabukkan. Kemudian dan digantikan dengan Sa'id bin As. Riwayat ini, kisah ini dinukil dalam kisah penghukuman ini dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Dalam kitab Manaqib pada bab Manaqib Utsman. Jadi Sahih Bukhari itu punya kitab, ada bab khusus Manaqib Utsman. Manaqib artinya sejarah. Sejarahnya Utsman bin Affan. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pada tahun ini juga cincinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terjatuh dalam sumur Aris. Cincin yang dipakai oleh Utsman bin Affan. Apa cincinnya? Ya, khotam. Ada stempel. Kalau sekarang stempel antar negara diresmikan oleh presiden, biasanya langsung presiden dan stempel Republik Indonesia. Nah, kalau dulu itu cuma ada tulisan Muhammad Allah Rasul stamp. Jadi cincinnya tuh distempelkan gitu. Jatuh ke sumur Aris dari tangan Utsman bin Affan. Di mana sumur Aris ini? Tepatnya 2 mil dari kota Madinah dan termasuk sumur yang paling sedikit airnya. Berbagai usaha sudah dilakukan oleh kaum muslimin untuk biaya yang telah dikeluarkan, namun sampai sekarang belum juga ditemukan. Jadi pada saat itu sampai berhari-hari mencari cincinnya Nabi yang jatuh itu tidak ketemu. Sudah luang biaya, luang waktu, usaha semua sudah dikerahkan semaksimal mungkin, tapi tidak bisa menemukan cincinnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Utsman bin Affan mengganti dengan cincin perak yang bertuliskan Muhammad Rasulullah. Ya. Ketika Utsman bin Affan radhiyallahu taalaan terbunuh, cincin tersebut hilang dan tidak diketahui siapa yang mengambilnya. Karena ketika Sayyidina Utsman bin Affan itu syahid, itu cincinnya itu hilang. Siapa yang mengambil? Wallahu a'lam bissawab. Tidak ada yang mengembalikan. Ya, tidak ada yang mengembalikan. Beda dengan Hajar Aswad. Hajar Aswad itu pernah kosong, dicuri oleh orang-orang Syiah Fatimiyah. Jadi Hajar Aswad itu pernah kosong, dicuri. Ya, kalau sekarang siapa yang mau nyuri? Ya, kita mau cium aja desek-desekan. Ya. Boro-boro kita mau nyongkel, ya, bisa diamankan oleh askar.
Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di tahun ini juga terjadi perselisihan di negeri Syam, Damaskus, Suriah, antara Muawiyah bin Abi Sufyan dengan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Dzar. Abu Dzar siapa? Al-Ghifari. Kenapa? Karena Abu Dzar Al-Ghifari rahimahullahu ta'ala mengkritik Muawiyah bin Abu Sufyan dalam beberapa hal. Dalam beberapa permasalahan. Kemudian beliau mengingkari orang-orang yang kaya yang mengumpulkan harta kekayaannya dan menyimpan melebihi sebatas wajarnya. Karena Abu Dzar ini adalah sahabat Nabi yang paling zuhud, yang paling qanaah, itu Abu Dzar. Jadi ketika melihat seorang sahabat yang sudah kaya, over kayanya, bahkan sampai disimpan, itu Abu Dzar terganggu dengan hal itu. Bayangkan para sahabat ketika melihat orang kaya, ya, harta kekayaannya masih disimpan, bisa disimpan, dan masih over kayanya. Ini ditegur oleh Abu Dzar Al-Ghifari. Kemudian serta mewajibkan menginfakannya. Infak wajib sudah. Dipaksa orang-orang yang kaya termasuk Muawiyah bin Abu Sufyan itu dipaksa untuk menginfakkan. Kenapa Abu Dzar mempunyai sikap seperti ini? Beliau radhiyallahu ta'ala berdalilkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina," dan orang-orang yankiruna ad-dhahaba wal fiddah, yang menyimpan zahab, emas, fiddah, perak. Wala yunfikunaha fi sabilillah, dan bagi orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya di jalan Allah, fabashshirhum bi'adzabin alim, maka berilah kabar gembira kepada mereka bahwa mereka akan dijanjikan azab Allah Subhanahu wa taala yang sangat pedih. Muawiyah merasa risih, terganggu karena bisa mengganggu stabilitas keamanan di negeri Syam. Negeri Syam sudah aman. Memang Muawiyah bin Abi Sufyan di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala Muawiyah gubernur di negeri Syam. Baitul Maqdis kuncinya diserahkan langsung kepada Sayyidina Umar. Otomatis gubernurnya ikut hadir. Emang kalau presiden datang ke Jawa Timur, gubernur harus menyambut atau tidak? Harus. Itu sudah aturan sebuah negara, sebuah pemerintahan. Jadi gubernur negeri Syam, karena negeri Syam dulu jadi satu, nggak sekarang terkotak-kotak. Satu negara. Akhirnya apa? Umat yang harusnya bersatu, yang menjadi singa sekali mengaum semua orang terdiam, jadi seperti kucing. Itu efek terpetak-petakkan negara muslim. Sekarang Palestina dihancurkan, negara Arab yang lain cuma mengklaim saja. Jangan begitu, udah stop aja. Kalau cuma sekedar ngomong semua bisa, anak kecil pun bisa. Tapi sikap nyata apa sebagai seorang muslim? Yang kata Rasulullah SAW, seorang muslim dengan muslim yang lain itu apa? Saudara. Kalau saudaranya sakit juga kita. Kalau di dalam hati kita, di iman kita tidak ada rasa sedih, tidak ada rasa sakit terhadap penderitaan muslimin di negeri yang lain, hati-hati. Kata Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, "Man la yahtam bi amril muslim, laisa bi muslim." Barang siapa yang tidak perhatian terhadap urusan muslimin, cuek, bebek, bodoh amat, yang penting aneh di sini enak. Hati-hati, perlu dipertanyakan keimanannya.
Seperti satu tubuh. Kalau kaki kita yang sakit, padahal kaki yang sakit nih, sebadan berasa sakit semua. Itu seorang muslim tuh harus seperti itu. Terpetak-petakan dulu jadi satu. Akhirnya takut khawatir menimbulkan ketidaksenangan dengan pemikiran Abu Dzar Al-Ghifari. Akhirnya Muawiyah bin Abu Sufyan melarang untuk menyebarkan pendapat dari Abu Dzar itu. Udah di stop aja, ya gitu. Jangan ikut-ikut nyebarin. Ini pendapat Abu Dzar. Dan tidak semua orang mampu. Apakah setiap orang satu sama lain mampu dalam hal urusan ketakwaan, urusan zuhud, urusan sedekah? Meskipun itu orang kaya, mungkin satu harinya, satu bulannya sedekah mentok 500.000. Apakah orang yang lain juga harus 500.000? Enggak juga. Terkadang ada orang yang kaya, tapi hatinya bakhil. Enggak manfaat. Uang ada di harta itu bermanfaat ketika dipegang oleh orang yang tidak bakhil. Bermanfaat untuk umat, menjadi amal jariah. Kalau dipegang dengan orang yang salah, imma maksiat, imma bakhil. Enggak manfaat. Buat dia yang enggak manfaat, buat orang lain juga apalagi. Ini udah, itu kelasnya Abu Dzar. Jangan diikutin gitu. Enggak semua orang mampu untuk mengikuti kezuhudan Abu Dzar Al-Ghifari. Tapi Abu Dzar tetap tidak berhenti. Terus Abu Dzar itu mengkritik orang-orang yang kaya dan mewah hidupnya. Dan memang Muawiyah ini mempunyai cara khusus. Kenapa Muawiyah bin Abu Sufyan itu menampilkan kemewahan meskipun jabatan beliau adalah gubernur? Itu ditegur juga oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala an. Ketika Fathu Baitul Maqdis. Umar menegur dengan pakaiannya Muawiyah yang terlihat luar biasa. Kata Muawiyah bin Abi Sufyan, "Ya Amirul Mukminin, kami ini ya, berbatasan langsung dengan negeri Romawi. Kalau kami tidak menampakkan kekuatan izzahnya Islam, habis kita. Selama kita dilihat, kuat nih. Luar biasa. Seperti kita mau deal sebuah proyek besar, mungkinkah kita keluar dari rumah pakai sarung? Kita mau ketemu nih dengan pengusaha fulan umpamanya. Dari rumah pakai sandal mereknya Swallow. Mungkin enggak? Enggak mungkin. Dilihat, ini siapa? Meskipun kita sebenarnya juga orang kaya. Tapi orang yang mau berbisnis, bermitra dengan kita, ngelihat, apa ini orang nih? Enggak meyakinkan. Itu yang dilakukan oleh Muawiyah. Dia meyakinkan dirinya dengan berpakaian yang bagus. Tentaranya semuanya makmur. Negeri Syam makmur semuanya. Makanya negeri Syam itu mendukung 100% Muawiyah bin Abi Sufyan. Kemudian Abu Dzar tetap tidak berhenti berpendapat dengan pendapatnya Abu Dzar. Lantas hal itu dilaporkan kepada Utsman bin Affan. Muawiyah melaporkan bahwa Abu Dzar berpendapat seperti ini di negeri Syam. Akhirnya Utsman mengirimkan surat kepada Abu Dzar yang isinya agar dia datang ke Madinah. Karena Abu Dzar salah satu termasuk sahabat Nabi yang paling sepuh juga, yang paling lama juga dibanding Muawiyah bin Abu Sufyan dan dibanding yang lain. Karena Abu Bakar sudah meninggal, kemudian Umar juga sudah meninggal, Hisa, Utsman, Ali dan pembesar-pembesar sahabat yang lain. Untuk datang ke Madinah dan menghadap. Abu Dzar pun menghadap kepada Utsman dan menyesalkan apa yang ia telah perbuat. Jadi Abu Dzar itu di hadapan Utsman bin Affan, setelah diterangkan oleh Utsman, Abu Dzar itu menyesal karena mengajak umat untuk
jadi satu pola pikir seperti Abu Dzar Al-Ghifari. Nggak bisa orang mau dipaksa zuhud seperti Abu Dzar, karena faktor iman itu berbeda antar orang. Satu person sama person yang lain berbeda. Lalu Utsman memintanya untuk menarik pendapat tersebut. Namun Abu Dzar tetap bersikeras mempertahankan pendapatnya. Tapi tetap menyesal, tapi tetap untuk disuruh berubah nggak mau. Kemudian Utsman radhiyallahu taalaan menyuruh Abu Dzar untuk tinggal di tempat yang bernama Rabzah. Rabzah ini sebuah desa yang berjarak 3 hari perjalanan dari kota Madinah. 3 hari pada zaman itu. Berada di tengah-tengah jalur perjalanan antara Hijaz dan Irak. Kemudian Abu Dzar menetap di kota itu. Dikatakan bahwa ia sendiri yang meminta kepada Utsman untuk menempatkan dirinya di kota tersebut. Dan berkata, Rasulullah SAW bersabda kepadaku. Ini Abu Dzar membawa hadis Rasul yang dikatakan Nabi langsung kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Rasul bersabda, idza balagha al-bina'u, idza balagha, jika bangunan-bangunan itu sa'lan fakhruj minha, jika bangunan-bangunan sudah sampai ke Gunung Sa'i atau Gunung Sa'al, maka keluarlah dari kota Madinah, Gunung Sa'al. Nah, di zaman Utsman ini memang di pertemuan sebelumnya sudah kita bahas bagaimana Sayyidina Utsman merenovasi ulang Haramain karena jumlah kaum muslimin semakin besar dan semakin banyak. Bangunan telah menjamah Gunung Sa'al, maka Utsman bin Affan mengizinkan untuk tinggal di Rabzah dan beliau menyarankan agar sekali-sekali mendatangi Madinah. Datanglah. Kita kan teman, sahabat, sama-sama sahabat Nabi. Ayo saling silaturahim. Supaya orang-orang Arab di dusun tidak murtad setelah hijrahnya. Karena orang yang berpengaruh juga Abu Dzar ini. Abu Dzar mematuhi saran tersebut dan tetap tinggal di sana sampai beliau wafat. Pada tahun ini juga Utsman menambah azan Jumat menjadi 2 kali. Jadi pembuat azan Jumat 2 kali itu bukan di zaman Rasul, bukan di zaman Abu Bakar Siddiq, bukan di zaman Umar, melainkan di zaman Utsman bin Affan. Bid'ah tidak? Hah? Ya, secara bahasa memang bid'ah. Kan tapi ini sunnahnya Khulafa Rasyidin. Kenapa azannya ditambah 2 kali? Kenapa? Karena musliminya lebih banyak dan zaman itu tidak ada pengeras suara. Mungkin yang dengar di sekitaran masjid. Nah, nanti ditaruh lagi oleh Utsman bin Affan, jarak beberapa meter ditaruh untuk azan 2 kali. Ya, pada tahun ini juga Utsman menambah azan Jumat menjadi 2 kali yang dikumandangkan di tempat yang bernama Zawra. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Zawra ini adalah tempat yang tinggi seperti menara di dekat pasar kota Madinah. Dan ini juga dinukil oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya. Imam Bukhari menukil ini. Ya, jadi kalau mau menukil itu yang komplit, jangan separuh-separuh. Oh, yang cocok sama anak ini disampaikan yang ini aja, yang ini enggak disampaikan. Dan dalam kitab sahihnya dalam kitab Jumat pada bab azan di hari Jumat dalam kitab Fathul Bari. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kondisi masyarakat pada zaman Utsman bin Affan radhiyallahu taala an. Al-Bukhari dalam tarikhnya berkata, Musa bin Ismail
telah mengatakan kepada kami, ia berkata, Mubarak bin Fudalah telah mengatakan kepada kami juga, ia berkata, aku telah mendengar Al-Hasan berkata, aku mendapati masa pemerintahan Utsman ketika para pemberontak memusuhinya. Ini sudah mulai. Pemberontak ini karena termakan fitnah-fitnah. Dan memang kebijakannya Utsman berbeda dengan khalifah-khalifah sebelumnya atau Amirul Mukminin sebelumnya. Banyak tokoh-tokoh penting yang dicopot. Amr bin As menjadi gubernur Mesir, penakluk Mesir, jadi gubernur di Mesir, dicopot dan diganti keluarganya Utsman bin Affan. Ini kebijakan beliau, ya. Ijtihad politiknya Utsman bin Affan. Kemudian tidak sedikit hari yang mereka lalui kecuali pada hari tersebut mereka berbagi-bagi rezeki. Subhanallah, makmur. Tidak ada orang yang kemiskinan di zaman Utsman bin Affan. Dan masih sempat juga di zaman Utsman bin Affan beliau ekspansi militer. Wilayah Eropa, wilayah Armenia dan Azerbaijan. Itu yang dekat dengan Timur Tengah. Ya bukan dekat sih, lumayan jauh. Kemudian rezeki sangat berlimpah pada zaman Utsman bin Affan juga. Akan tetapi orang-orang yang baik dengan orang-orang yang memanfaatkan fitnah-fitnah itu lebih banyak orang yang memanfaatkan fitnah. Orang-orang Khawarij dan orang-orang Syiah. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara sikap baik Utsman bin Affan terhadap rakyatnya, di antara peraturan yang dijalankan Utsman bin Affan radhiyallahu taalaan, beliau mengharuskan bagi setiap gubernurnya untuk menghadiri satu musim pasar yang diadakan setahun sekali. Ini kebijakan baru. Di zaman Abu Bakar, Umar nggak ada. Jadi untuk melancarkan proses ekonomi, gubernurnya itu diwajibkan untuk menghadiri satu musim pasar dan diadakan setahun sekali. Jadi supaya ekonomi itu tetap berputar. Barang siapa yang merasa pernah terzalimi oleh salah seorang mereka, gubernur, ada rakyatnya gubernur ini merasa terzalimi, maka ia dapat membalasnya pada musim pasar dan aku akan mengambil hak mereka dari para gubernur, kata Utsman bin Affan. Lihat, luar biasa. Rakyatnya kalau mau lapor gubernurnya telah zalim, itu ada. Diberikan fasilitas. Jangan kalau sekarang beda, nggak mau dikritik. Utsman bin Affan, dua anaknya Nabi dinikahin oleh beliau. Dia masih membuka, kalaupun dia pun dikritik oleh para pendemo, oleh para pemberontak. Diturutin. Saya mau gubernurnya Abu Musa Al-Asy'ari. Ya sudah, Abu Musa Al-Asy'ari. Diikutin maunya. Dihadepin gitu. Kemudian Utsman bin Affan mengizinkan para sahabat yang senior untuk pergi ke tempat manapun yang mereka inginkan. Silahkan. Siapa saja para sahabat senior yang sudah sepuh, mau kemana aja, tafadhol. Diperbolehkan. Ini adalah suatu hal yang terlarang pada masa pemerintahan Umar bin Khattab. Nah, berbeda. Setiap khalifah mempunyai kebijakan berbeda. Umar kenapa melarang? Karena Umar butuh nasihat dari sahabat-sahabat senior. Tapi Utsman bin Affan mempunyai pola pikir yang berbeda. Dengan adanya sahabat ini berpencar, maka Islam ini juga semakin berpencar juga, semakin tersebar juga. Mungkin ada daerah yang belum dimasuki oleh muslimin. Cukup satu sahabat senior itu udah cukup.
mengislamkan satu wilayah, satu negara. Kemudian walaupun dalam peperangan beliau berkata, aku khawatir nanti kalian melihat dunia dan kalian dilihat oleh anak-anak dunia. Pada masa Utsman bin Affan mereka keluar sehingga berkumpullah orang-orang di sekeliling mereka dan masing-masing mereka mempunyai pengikut. Sehingga mereka berusaha agar gurunya itu yang memegang tampuk kekuasaan setelah Utsman bin Affan. Nah, memang kebijakan Utsman bin Affan dari segi positif atau negatif lebih banyak negatifnya. Kenapa? Menimbulkan, oh ini guru saya nih, sahabatnya Nabi nih, fulan gitu. Jadi seharusnya setelah Utsman bin Affan meninggal lebih baik guru saya yang jadi. Nah, kekuasaan ujung-ujungnya. Memang setiap kebijakan itu ada plus dan ada minus. Itu manusiawi. Nggak ada yang namanya kebijakan itu plus semua. Orang yang niat baik saja terkadang masih suudoni sama orang lain. Kita mau niat baik nih, masih ada rasa suudon dari orang. Mau selamat dari celaan manusia, nggak ada. Hatta orang yang sudah masuk di kubur masih diomongin kejelekannya. Kalamun nas ghayatun la tudrak. Kalamun nas, perkataannya manusia itu seperti ghayatun la tudrak, sebuah tujuan yang nggak akan pernah sampai. Kita mau ridhonya manusia atau ridho nas, kita mau mengejar ridhonya manusia sampai kapan? Capek nggak sih? Kita berbuat begini salah, kita berbuat begitu salah. Kita ikutin maunya dia, yang lain, sekarang udah ikut dia, salah lagi kan? Ya udah, itu manusia, tabiatnya manusia seperti itu. Makanya kata orang Arab, ridhon nas ghayatun la tudrak. Ridhonya kita nyari ridhonya manusia nih, capek pak, capek jamaah. Yang nggak capek nyari ridhonya Allah, selesai, tenang hidup kita. Kalau Allah sudah ridho sama kita, manusia tuh nggak ada artinya. Tapi kalau kita nyari ridhonya manusia, kata Allah, fadhol, ente cari deh. Sampai mana ente bisa mendapatkan ridhonya manusia? Manusia loh ya, bukan satu, manusia. Nggak bakal dapat. Kemudian akhirnya mereka ingin agar Utsman cepat wafat. Nah, ini efeknya. Dan dengan membunuhnya sampai berbagai macam kejadian banyak terjadi di sebagian tempat. Ya. Ini efeknya. Perebutan kekuasaan. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kejadian terbunuhnya Utsman bin Affan, beliau melakukan ekspansi militer ke daerah timur. Timur ya dalam artian Romawi. Romawi timur, bukan barat. Kalau barat yang baru datang kemarin. Ada perang Armenia dan Azerbaijan. Kemudian ada penaklukan kota Rai, namanya kota Rai. Kemudian banyak penaklukan ini kalau kita bahas secara detail waktunya tidak cukup. Kemudian ada penaklukan negeri yang bernama Istakhar. Istakhar itu ditaklukkan oleh pasukan yang dipimpin oleh Utsman bin Abil As. Kemudian penaklukan Tabaristan, itu ke Asia Tengah ya. Nah, kapan suku Turki mengenal Islam? Suku Turki itu bukan ada di Konstantinopel sekarang. Turki itu sekarang bukan, itu dulu orang-orang Romawi. Turki itu di Asia Kecil, di Asia Tengah.
Yang sekarang Turkistan, Turkmenistan, terus Kazakhstan, terus apa lagi tuh? Tajikistan. Pokoknya yang akhirnya tan semua. Nah, itu suku Kurdi, Pak. Rasnya itu Kurdi. Dan mereka ini ras Kurdi ini coba searching sekarang semuanya bisa diakses dari Google. Kurdi ini kalau nggak salah bangsa terbesar tanpa negara resmi. Memang banyak ras Kurdi itu. Nah. Mereka bersentuhan ketika Utsman bin Affan menaklukkan kota Rai. Rai itu Iran, sono lagi mau ke Asia Tengah. Nah, mulailah ada proses perkenalan antara orang-orang Turk dengan Utsman bin Affan. Orang-orang Turk ini itu keturunannya dari Oghuz Khan. Oghuz ini satu ras dengan Genghis Khan, Mongol sebenarnya mereka ini. Cuma berbeda. Yang Genghis Khan itu tidak memeluk Islam, nanti ada anak cucunya Genghis Khan. Tapi yang Oghuz itu anak cucunya masuk ke dalam Islam dan menjadi Daulah Turki Utsmaniyah nanti. Yang runtuh 19 berapa? 24. Udah 100 tahun berarti ya? Ya udah. Kemudian terbunuhnya Kisra Yazdegerd. Yazdegerd ini wilayah Persia ujung di zaman Utsman. Jadi Persia ini luas. Ditaklukkan di zaman Umar itu di ujungnya masih ada lagi. Karena Persia ini bangsa besar. Bangsa besar. Wilayahnya juga luas. Kita tidak bahas itu. Karena kalau kita bahas luar biasa banyak ini. Ekspansi pasukan Ibnu Amir pada tahun 31 Hijriah. Tahun ini juga Abdullah bin Amir menaklukkan berbagai daerah yang melanggar perjanjian yang telah disepakati. Ada yang ditaklukkan dengan peperangan dan ada juga yang ditaklukkan dengan membuat perdamaian. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ekspansi militer ke daerah Syam dan Maghrib. Syam itu Suriah ke atasnya itu udah mau dekat wilayah Romawi dan wilayah Maghrib, Maroko. Nah, Maghrib ini ras sukunya adalah Berber kalau bahasa Inggrisnya. Tapi karena ditaklukkan oleh zaman Sayyidina Utsman bin Affan, maka mereka beragama Islam dan menjadikan bahasa Arab menjadi bahasa resmi. Kapan berubah bahasa resminya? Ketika dijajah oleh Prancis. Maka Aljazair, Maroko itu bahasa resminya Arab dan Prancis. Ada sedikit bahasa Berber, bahasa aslinya mereka. Kemudian penaklukan kota Iskandaria yang melanggar perjanjian. Iskandaria itu di mana? Mesir. Ya, melanggar perjanjian, ditaklukkan kembali. Kemudian pertempuran Andalus. Luar biasa. Sampai mau masuk ke Andalusia. Tatkala Afrika sudah ditaklukkan, Utsman bin Affan mengirim perintah kepada Abdullah bin Nafi' dan Abdullah bin Nafi' bin Al-Husain agar bergerak ke Andalusia melalui jalan laut. Dalam surat yang ditujukan kepada pasukan yang akan berangkat, Utsman berkata, sesungguhnya kota Konstantinopel ditaklukkan dari jalan laut, dan jika kalian dapat menaklukkan Andalusia, berarti kalian juga mendapat pahala orang-orang yang menaklukkan kota Konstantinopel di akhir zaman kelak. Ini lihat kata-katanya Utsman bin Affan. Di akhir zaman kelak. Utsman belum tahu bahwa Konstantinopel itu ditaklukkan lewat jalur
laut. Kenapa Utsman bisa tahu? Padahal Muhammad Al-Fatih ya, mencoba membuat sebuah meriam yang besar pada zaman itu, yang terbesar. Ya, besar meriamnya itu dibom. Gerbang Konstantinopel itu kuat. Dan kaisarnya pede, udah ribuan tahun. Dan udah ratusan kali orang-orang yang mencoba menaklukkan Konstantinopel nggak bisa. Udah bawa meriam gede, Muhammad Al-Fatih ini belum bisa. Akhirnya dalam satu malam berapa kapal? Sekitar 300 kapal yang diseret oleh Muhammad Al-Fatih dan pasukannya dari daratan ke lautan. Satu malam. Kalau kita gimana coba? Ya, suruh jalan dari sini berapa kilo aja udah, aduh, capek deh, Ahsan majelas aja Zen. Sama Gahwa Sahih. Ini memang fisiknya beda, fisiknya berbeda. Utsman bin Affan bisa tahu dari mana? Kelak Konstantinopel ditaklukkan lewat jalan laut. Tahu dari mana? Hadis Nabi cuma mengatakan akan ditaklukkan Konstantinopel. Tidak secara sharih, jelas. Ini dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah dinamai karamah. Utsman bin Affan, muttaqin, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang saleh, dekat kepada Allah. Berarti Utsman bin Affan tahu bahwa Konstantinopel kelak di akhir zaman, ingat, di akhir zaman kelak, kata Utsman bin Affan. Berarti ketika Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel, itu yang dimaksud dengan akhir zaman. Berapa tahun yang lalu itu Konstantinopel takluk? Itu sudah disebut akhir zaman. Gimana zaman kita sekarang? Udah akhirnya zaman lagi. Ya. Kemudian penaklukan kota Siprus, Kubrus, bahasa Arabnya Kubrus. Nah, ada yang menarik dalam penaklukan kota Kubrus atau Siprus. Ibnu Jarir rahimahullahu taala mengikuti pendapat Al-Waqidi yang menyebutkan bahwa kota Kubrus atau Siprus ditaklukkan pada tahun ini, 28 Hijriah. Siprus adalah pulau terpencil, ya kita tahu lah Siprus sekarang ya. Sebelahnya Turki dan di sampingnya negara apa itu? Yunani, dekat Italia juga itu ada Siprus, pulau Siprus kecil. Dan itu ditaklukkan pada tahun ini juga 28 Hijriah oleh kaum muslimin. Pasukan dipimpin oleh Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu an yang bergerak menggunakan kapal. Ini armada militer pertama di dalam Islam dibuat oleh Muawiyah bin Abu Sufyan. Di zaman Umar beliau sudah memberikan ide kepada Umar, wahai Amirul Mukminin, izinkan kami membangun armada laut. Kata Umar bin Khattab, enggak, saya sayang sama nyawanya orang Islam. Laut itu terlalu luas, kita nggak bisa memprediksi cuacanya. Ada yang bisa memprediksi cuacanya laut? Nggak bisa. Nggak ada mendung, nggak ada apa, tiba-tiba badai, tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada apa, ombak, berbahaya. Tapi di zaman Utsman, Muawiyah nyoba lagi, izin lagi. Di zaman Utsman diberi izin untuk membangun armada laut militer pertama kali. Di bawah kepemimpinan Muawiyah bin Abi Sufyan yang bergerak menggunakan kapal. Di antara mereka terdapat Ubadah bin Samit dan istrinya Ummu Haram bin Milhan radhiyallahu taala anha yang Rasulullah SAW pernah tidur di rumahnya Ummu Haram, tidur istirahat
Dan Rasulullah bermimpi bangun. Fatabassaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tersenyum Nabi ketika bangun dari tidurnya. Akhirnya Ummu Haram bertanya, "Wahai Nabi, kenapa kau bangun tidur tersenyum? Apa yang membuatmu tersenyum?" Wahai Rasulullah, Rasulullah menjawab, "Nasun min ummati." Ya. Diperlihat kepadaku umatku, uridu alayya guzatan fi sabilillah yarkabunan sabaja hadal bahr misla muluki ala asirrati faqultu ya Rasulullah ud'u Allah an yaj'alani minhum fada'alaha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam summa wada'a ra'sahu summa istaiqadha wa huwa yadhak faqultu ma yudhikuka ya Rasulullah. Qala nasun min ummati uridu alayya guzatan fi sabilillah kama qala fil ula. Qalat faqultu ya Rasulullah ud'u Allah ay yaj'alani minhum. Qala anti minal awwalin. Ini hadis agak sedikit panjang. Ummu Haram berkata, "Ya Rasulullah, kenapa engkau terbangun dan senyum? Aku diperlihatkan di dalam mimpiku manusia dari umatku ya, menaiki kapal laut dalam rangka fisabilillah." Maka Ummu Haram itu mengatakan, "Ya Rasulullah, doakan ya Rasulullah, saya ada di situ." Kata Rasulullah, "Anti minal awwalin." Ya, engkau termasuk orang-orang yang pertama kali ikut itu. Dan terbukti, ya, Ummu Haram ikut di dalam kapal penaklukan Siprus. Ummu Haram ikut serta dalam pertempuran dan ia wafat di tengah pasukan tersebut. Perempuan ikut jihad fisabilillah. Ini juga menandakan perempuan yang mampu untuk memegang senjata ketika panggilan jihad fisabilillah itu boleh saja. Ya. Bahkan para sahabiat itu juga ada yang memegang panah, ada yang bisa mengobati luka-luka pasukan kaum muslimin, ada yang ahli dengan berkuda ya, dan memegang panah, silahkan, tidak ada permasalahan di situ. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya fitnah terbunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu taala an. Sebab-sebab kenapa munculnya kudeta terhadap pemerintahan Utsman sebenarnya nggak cocok dengan bahasa kudeta. Nah, kalau bahasa kudeta itu Utsman diturunkan dan digantikan dengan orang yang dikehendaki oleh orang-orang yang mengkudeta. Kalau ini dibunuh Utsman bin Affan radhiyallahu taala an. Dibunuh secara massal yang bunuh. Ya. Tidak bisa masuk lewat pintu, masuk lewat atap. Pembunuhnya sampai sekarang tidak diketahui siapa. Intinya kita akan bahas ini fitnah terbunuhnya Utsman, sebab munculnya kudeta pembunuhan terhadap pemerintahan Utsman bin Affan radhiyallahu taala an di pertemuan yang akan datang. Intinya Utsman syahid, terbunuh, dan istrinya juga terbunuh setelah menikahi Ruqayyah dan Ummu Kulsum, dua-duanya sampai wafat, dan menikah lagi dengan seorang perempuan yang akan kita bahas lagi di pertemuan yang akan datang. Istrinya juga terputus tangannya, terpotong tangannya, dan gamis yang dipakai Utsman itu diserahkan kepada seseorang, suruh bawa kepada Muawiyah bin Abi Sufyan yang ada di negeri Syam. Kenapa harus dibawa ke Muawiyah? Karena Muawiyah adalah sepupu dari Utsman bin Affan dan keluarga terdekat berhak meminta qisas. Wallahu taala alam bisawab. Ya, insyaallah kita akan bahas fitnah terbunuhnya Utsman di pertemuan yang akan datang.
dari tragedi, sebelum tragedi itu apa, siapa penyebabnya, siapa otak di balik pembunuhan Utsman, pasti ada sebab. Ya. Intinya Abdullah bin Saba, seorang Yahudi yang berasal dari Yaman, itu menampakkan dirinya sebagai Islam dan bersikap dirinya sebagai ulama. Jadi memanas-manasi umat yang jahil dan kebanyakan orang-orang Khawarij dan orang-orang Syiah. Itu yang terpancing, dan yang terpancing sebenarnya bukan orang-orang Syiah atau Khawarij aja, orang-orang yang kurang ilmu, pemuda-pemuda pada saat itu yang hanya semangat saja, itu juga terpancing dan datang dari berbagai negeri mengepung kota Madinah Al-Munawwarah. Waliyadzubillah. Madinatul Rasul, ya, dibikin huru-hara seperti itu oleh orang-orang yang wallahu alam deh dosanya seperti apa. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ketika kita bahas ini baru fitnah di daulah, di Khalifah Rasyidin, Khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman. Abu Bakar nyaris tidak ada apa-apa. Umar apalagi, zaman Utsman ini sudah mulai. Ali ada seperti Utsman, terbunuh juga seperti Umar, terbunuh juga, syahid juga. Nanti di Daulah Umayyah kita akan tercengang dengan hancurnya Ka'bah Al-Munawwarah. Ka'bah itu pernah hancur di zaman Daulah Umayyah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.